Dibuka Ketua DPRD Kota Malang, Amitya Rananggani Siraduhita di Gedung DPRD Kota Malang, paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025 dimulai. Sama seperti rapat paripurna sebelumnya, rapat dilakukan secara daring, hanya perwakilan 7 fraksi yang hadir dan juga dihadiri oleh Wali Kota Malang dan Sekda Kota Malang. Pandangan fraksi dimulai dari fraksi PKS yang dibacakan oleh Akhyat Sabril Ulum, yang mana fraksi PKS telah mempelajari rencana perubahan APBD 2025. Terdapat 24 pertanyaan dan masukan untuk Wali Kota Malang. Salah satunya terkait fraksi PKS meminta agar dalam penjabaran perwal APBD perubahan dicantumkan indikator kinerja terukur, antara lain peningkatan collection rate retribusi kurang lebih 10 hingga 15%, penurunan piutang minimal 20%, okupansi kios pasar kurang lebih 95%, dan minimal 500 UMKM naik kelas. Evaluasi kinerja ini perlu dilakukan setiap triwulan bersama dengan DPRD. Eko Herdianto, perwakilan fraksi PDIP, memberikan pertanyaan kepada Wali Kota tentang PAD stagnan hanya naik 2,3%. Perlu inovasi serta jika dapat mengefisiensi dana hibah. Faton Arifin, perwakilan fraksi PKB, menanyakan salah satunya penjelasan fasilitasi Ponpes serta pendidikan gratis bagi SD dan SMP negeri. Sementara fraksi Gerindra, Abu Bakar, mempertanyakan penggunaan PAD Kota Malang yang beberapa pos mengalami penurunan dan penggunaan dana hibah serta pemerintah daerah memperkirakan adanya sisa lebih perhitungan anggaran Silva yang meningkat. Bagaimana rencana pendapatan Silva tersebut? Perwakilan fraksi Golkar, Tini Wijayanti, penetapan target pajak daerah sebesar 861 miliar, belanja modal menurun 219 miliar dari semula 235 miliar. Sedangkan fraksi Damai yang dibacakan Hadi Eko Purnomo memastikan ketersediaan belanja seperti pendidikan, infrastruktur belanja pegawai, berapa besarannya PAPBD masih menggantungkan pada transfer dari pusat. Serta terakhir dari fraksi Nasdem PSI, Doni Victorius, salah satunya menanyakan tekanan sosial dan ekonomi sewaktu-waktu dapat memantik ketidakadilan dan kesenjangan, bagaimana dengan langkah pemerintah Kota Malang. Usai membacakan pandangan umum dari setiap fraksi, sidang paripurna ditutup oleh Ketua DPRD Kota Malang. Sidang paripurna dengan agenda jawaban dari Wali Kota Malang akan dilaksanakan pada Senin mendatang. Menurut Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pandangan fraksi setelah mencermati penyampaian Wali Kota terkait RAPBD dan akan dijawab pada paripurna Senin depan. Pertanyaan dan masukan setiap fraksi hampir semua sama dan akan disesuaikan ke depannya terkait belanja yang menurun, maka untuk tahun depan juga akan dilakukan perubahan lagi. Kemarin yang punya penyampaian saya untuk rancangan RAPBD perubahan dari 25, banyak hal memang kalau kita lihat terkait dengan PAD, ada satu program tertentu yang tinggi dan juga ada beberapa yang lain. Nanti kalau kita akan jawab semua, nanti rencana hari Senin ya, Senin kita akan jawab. Dan yang paling menonjol sendiri dari pandangan fraksi tadi di bagian mana, Pak? Sepertinya semua sama yang terkait dengan Silpa, ya, PAD, kemudian lain-lain. Menurut saya antar fraksi hampir sama. Pak, optimalisasi parkir, Pak. Optimalisasi parkir, ya, Dan kita kemarin sudah ada perdanya, tinggal kita terapkan aja nanti. Kita sesuaikan dengan perda. Potensi menaikkan PAD tadi seperti apa, Pak? Kenaikan PAD kita prediksi naik, ya kan? Dalam sumber pendapatan bukan pada dari pajak dari televisi itu ada yang naik, tapi bukan dari kegiatan-kegiatan yang dari BPP dan lain, tapi dari sektor yang lain. Bisa terpenuhi, Pak, ya, belanja-belanja yang diajukan tadi bisa terpenuhi, Pak, untuk tahun depan? Belanja yang tadi di diksi itu loh, mengalami penurunan dari ini dari 26 kan pasti akan banyak berubah karena dana transfernya kita kan berkurangi. Nah sementara kan kita bahas yang dari 25 dulu, insya Allah karena dana transfernya juga masih ada, ya memang kita masih banyak di
terkait dana transfer. Sementara Ketua DPRD Kota Malang Amitia Renanggani Siraduhita menjelaskan melihat dulu hasil dari komisi terkait masukan dan tanggapan wali kota untuk menggenjot BAD. Melihat masih triwulan dan masih 3 bulan lagi, maka akan dipantau kenaikan BAD dan tentu paling banyak dari pajak. Ya nanti kita lihat, itu kan pasti nggak mungkin terkumpul di satu perangkat daerah kan total kan, tadi yang disampaikan kan total. Nanti di masing-masing komisi akan didalami, karena kan di komisi kalau misalnya rapat tentang rancangan APBD kan kita pasti minta satuan 3-nya. Kalau misalnya nggak dikasih satuan 3-nya, biasanya kita langsung ngecek ke SPD gitu. Jadi nanti biar didalami sama teman-teman, sekiranya apakah itu memang urgent atau tidak. Gitu. Pajak ya pastinya, kalau kita sih pajak. Sementara ini yang tertinggi sih masih option ya. Gitu. Nah, saya kira untuk sektor-sektor yang lain mungkin memang masih perlu kita genjot ya, tapi kita harus melihat juga progresnya sampai dengan ini kurang berapa nih, tribulan keberapa nih ya? Kita bulan apa sih ini? September ya? November, Desember. Berarti ini kita ada di tribulan ketiga. Hairul Anwar melaporkan.